Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai ideologi fasisme. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Dimas Wahyu Fahrizky NIM 200810201202, Indah Iriani NIM 200810201209, IE Rizky Akbar NIM 200810201199, Luciana Dwi Putri NIM 200810102039, Muhammad Izzat Mufti NIM 200810101105, Nur Afia Zulita NIM 200810101015, Nurul Laili Hasanah NIM 200810101032, Suci Nurul Zakiyah NIM 200810101109. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ideologi fasisme. Ideologi fasisme berasal dari dua kata, yaitu ideologi dan fasisme. Menurut Karl Marx, ideologi adalah sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Sedangkan fasisme adalah sebuah radikal dan otoriter nasionalis politik ideologi. Sehingga ideologi fasisme berarti sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Fasisme merupakan ide yang paling sulit untuk didefinisikan secara sistematis dan runtut dengan akar-akar yang mendasarinya karena watak pemikirannya bersifat anti-intelektualisme. Menurut Hayes dalam Kristeva 2010, ide fasisme memiliki akar yang merupakan percampuran dari berbagai ide. Walaupun akar-akar filosofis dari pemikiran fasisme main asal comot, tapi demi memenuhi kebutuhan pendefinisian untuk mengobjektifikasi pokok-pokok pemikiran fasisme, biasanya para peneliti tentang fasisme mengambil dari ide dan praktik fasisme yang digagas oleh Benito Mussolini, Adolf Hitler, Tenno Heika di Jepang, dan Juan Perón di Amerika Latin. Dari Hayes, Epstein, dan Bracher dalam Kristeva 2010 bahwa doktrin fasisme memiliki 4 fondasi dasar. Yang pertama ialah doktrin mitos ras unggul. Dalam praktik dan doktrin fasisme ada kepercayaan bahwa secara alamiah ada suatu ras yang superior dan sekaligus ada yang inferior. Menurut doktrin ini, sistem sosial itu bersifat hierarkis, ada yang secara alamiah ditakdirkan sebagai penguasa dan ada yang dikuasai. Kedua, antisemitisme. Doktrin ini merupakan implikasi dari doktrin adanya ras unggul. Sikap dari kepercayaan tersebut kemudian menimbulkan kebencian terhadap ras lain yang dinilai sebagai ras inferior. Ketiga, totalitarianisme. Dalam praktik fasisme mulai Benito Mussolini di Italia, Nazisme Hitler di Jerman, Tenno Heika di Jepang, dan berbagai praktik fasisme yang lain, segala hal yang berkaitan dengan tata sosial dan politik negara hanya dikendalikan oleh negara. Dengan kata lain, masyarakat sipil tak memiliki hak asasi untuk mengatur segala kehendak pribadinya. Maka kemudian lahirlah pemberdayaan kebebasan dan pers dan berekspresi. Keempat, mitos sentralisme pemimpin. Di zaman-zaman Hitler ada mitos bahwa segala keputusan politik adalah hak dan kewenangan tunggal sang Führer. Begitu pula fasisme di Italia. Mussolini memiliki kuasa sentral atas aktivitas kekuasaan. Praktik-praktik sentralisme pemimpin dan kekuasaan tersebut dipraktikkan di semua rezim fasis. Unsur-unsur ideologi fasisme. 1. Ketidakpercayaan pada kemampuan nalar. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatik adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. 2. Pengingkaran derajat kemanusiaan. Bagi fasisme, manusia tidaklah sama. Bagi fasisme, pria melampaui wanita, militer melampaui sipil, anggota partai melampaui bukan anggota partai, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain, dan yang kuat harus melampaui yang lemah. 3. Kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Setiap orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran doktrin pemerintah. 4. Pemerintahan oleh kelompok elit. Dalam prinsip fasis, pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan si elit. 5.
totalitarisme. Untuk mencapai tujuannya, fasisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap kaum pinggiran. Hal inilah yang dialami kaum wanita, di mana mereka hanya ditempatkan pada wilayah 3K, yaitu kinder anak-anak, puja dapur, dan kerja gereja. Enam, rasialisme dan imperialisme. Menurut doktrin fasis, dalam suatu negara kaum elit lebih unggul dari dukungan massa dan karenanya dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Fasisme memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Fasis menolak adanya perdamaian dan negara yang sejajar. Fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia. Tujuan fasisme. Secara umum, tujuan fasisme yaitu membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Para fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama dengan semua metode propaganda, bahkan juga menggunakan genosida untuk mencapai tujuannya. Catatan, genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Ciri-ciri ideologi fasisme. Yang pertama, tidak adanya kebebasan serta kemerdekaan bagi individu. Kedua, pemerintah bersifat diktatorial dengan kekuasaan absolut dari pemimpin. Ketiga, paham ini memiliki sistem pemerintahan dengan satu partai. Keempat, masyarakat dan negara digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. 5. Tidak mengakui adanya persamaan derajat antar manusia dan ada yang namanya orang yang diperintahkan dan memerintah. 6. Dalam paham fasisme sangat membutuhkan adanya gerakan militer bagi suatu negara. Adapun sifat-sifat dari ideologi fasisme yaitu yang pertama ada rasisme. Rasisme diartikan sebagai paham yang menerapkan penggolongan atau pembedaan ciri-ciri fisik atau sara dalam masyarakat. Yang kedua yaitu militerisme. Militerisme adalah suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak pada kekuatan militer dan mengklaim bahwa perkembangan dan pemeliharaan militernya untuk menjamin kemampuan itu adalah tujuan terpenting dari masyarakat. Yang ketiga yaitu ultranasionalis. Ultranasionalis ialah suatu sikap membanggakan suatu negara yaitu negaranya sendiri secara berlebihan sehingga sangat merendahkan negara yang lainnya, sehingga mudah sekali dalam memancing pertengkaran ataupun peperangan. Dan yang terakhir yaitu imperialisme. Imperialisme ialah politik untuk menguasai dengan paksaan seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya atau hak untuk memerintah, yang dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi asal saja dengan paksaan. 4 sifat ideologi fasisme tersebut mengakibatkan ideologi fasisme ini dapat menghambat multikulturalisme, yaitu pandangan seseorang terhadap ragam kehidupan seperti kebudayaan, agama, dan juga ras. Kekurangan fasisme. 1. Rakyat berhadapan dengan tekanan yang besar dan diperlakukan seenaknya. 2. Individu tidak memiliki kebebasan. 3. Kekuasaan hanya dipegang oleh pimpinan, sehingga negara tidak dijalankan untuk kepentingan bersama. 4. Kepatuhan rakyat berdasar kepada ketakwaan, bukan dari rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Kelebihan fasisme. 1. Masyarakat memiliki semangat juang yang besar untuk membela bangsa dan negaranya. 2. Mudah untuk mengontrol masyarakat karena setiap individu seragam. 3. Kesatuan nasional yang kuat. 4. Tingkat pengawasan dan kedisiplinan yang tinggi. 5. Pengambilan keputusan yang cepat. Berikut adalah negara dengan ideologi fasis yang pernah ada. Pertama, Jerman. Kemunculan fasis di Jerman karena berdirinya Partai Buruh di Jerman di Munchen
yaitu Deutsche Arbeiter Party oleh Adolf Hitler, yang kemudian berkembang menjadi Partai Nazi. Partai ini menganut pandangan Chauvinisme yang menganggap bahwa ras Arya atau penduduk asli Jerman lebih unggul dari ras lainnya. Berikut beberapa penyebab munculnya fasisme di Jerman. Yang pertama, kejayaan di masa lampau, yang dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Jerman yang berasal dari ras Arya. Lalu kesulitan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Lalu lemahnya sistem pemerintah dan kemenangan Partai Nazi pada pemilu 1930. Pada 30 Januari 1933, Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman. Selama menjabat sebagai kanselir, Hitler bercita-cita mewujudkan kembali kejayaan Jerman. Salah satu upayanya adalah mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan memperkuat Partai Nazi. Berikut beberapa tindakan yang dilakukan Hitler. Yang lainnya, membangun angkatan perang yang kuat, membangun industri secara besar-besaran untuk mengatasi pengangguran, memperkuat dukungan rakyat terhadap Nazi dan menjadikan Nazi sebagai partai tunggal yang ada di Jerman. Lalu mengobarkan semangat anti-Yahudi dengan membunuh dan mengusir orang-orang Yahudi, Gypsy, dan ras lain selain ras Arya. Menolak perjanjian Versailles dengan tidak mau membayar kerugian perang, membentuk polisi rahasia untuk menindak lawan politik Nazi atau Gestapo. Keberadaan dan tumbuhnya rasa percaya diri Jerman menyebabkan Jerman melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah negaranya. Nazi Jerman menerapkan politik Lebensraum, yaitu politik mencari daerah ruang hidup yang lebih luas. Seperti yang kita ketahui, setelah itu pecahlah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya Italia. Kemunculan fasis di Italia berawal dari kepemimpinan Benito Mussolini. Dirinya mendirikan Fasis Italiani di Combattimento atau Partai Fasis yang Revolusioner pada tahun 1922. Partai tersebut berhasil memenangkan pemilu dan Mussolini dilantik menjadi Perdana Menteri oleh Raja Victor Emmanuel III. Dalam perkembangannya, Mussolini memaksa raja untuk menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. Ia mengukuhkan dirinya sebagai Il Duce atau sang pemimpin. Berikut hal-hal yang dilakukan Benito Mussolini untuk mencapai kejayaan Italia. Yang pertama, semangat Italia Irredenta, melandasi penyatuan bangsa Italia. Memaksa Raja Victor Emmanuel III untuk menyerahkan kekuasaan kepadanya, lalu memperkuat angkatan perang untuk menguasai seluruh Laut Tengah sebagai Mare Nostrum atau Laut Kita. Dan yang terakhir, menduduki Ethiopia dan Albania. Yang terakhir adalah Jepang. Fasisme Jepang dikembangkan oleh Perdana Menteri Hideki Toho pada pemerintahan Kaisar Hirohito. Di masa itu, Jepang mengalami banyak kemajuan di bidang perdagangan, industri, dan militer. Bangsa Jepang menganggap dirinya keturunan Dewa Matahari dan menganggap bangsa lain lebih rendah. Dengan pedoman itu, Jepang melancarkan politik ekspansi ke negara-negara maju di kawasan Asia. Dalam melancarkan politiknya, Kaisar Hirohito melakukan beberapa usaha sebagai berikut. Memodernisasi angkatan perang Jepang, mengagungkan semangat Bushido, memperkenalkan ajaran Shinto Hakoichio, yaitu dunia dalam satu keluarga yang dipimpin Jepang, menyingkirkan tokoh politik anti-militer, memperluas kekuasaan wilayah seperti ke Korea, Manchuria, dan Cina, dan yang terakhir, propaganda semboyan Nippon 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia.